Ingin menonton drama-drama secara full durasi, kualitas terbaik, dan tentunya eksklusif? Join membership RCTI Layar Drama Indonesia. Dapatkan batch spesial. Kalian bisa memilih beberapa tier, mulai dari tier 1, tier 2, tier 3, dan tier 4. Dapatkan fitur eksklusif di setiap tiernya. Join sekarang. Ditemui di acara olahraga pedal, Tasya enggan berkomentar perihal gugatan cerainya dengan Ahmad Assegaf yang sempat dibongkar netizen di sosial media X. Tasya diam 1000 bahasa ketika ditanya gugatan cerainya itu dilayangkan. Kamu gugatnya kapan sih, Kak? Alasannya apa? Alasannya Kak boleh tahu? Masih sabungan nggak, Kak? Bener kan karena nafkah? Soal nafkah bener, Kak? Kak gimana, Kak? Karena nafkah. Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari beauty vlogger Tasya Farasya. Tak ada angin dan tak ada hujan, Tasya diduga menggugat cerai suaminya Ahmad Assegaf setelah 7 tahun menikah. Sejauh ini belum ada konfirmasi langsung dari Tasya Farasya soal dirinya menggugat cerai sang suami. Ditemui di acara olahraga pedal, Tasya enggan berkomentar perihal gugatan cerainya dengan Ahmad Assegaf yang sempat dibongkar netizen di sosial media X. Tasya diam 1000 bahasa ketika ditanya gugatan cerainya itu dilayangkan. Kamu gugatnya kapan sih, Kak? Alasannya apa? Alasannya Kak boleh tahu? Masih sabungan nggak, Kak? Bener kan karena nafkah? Soal nafkah bener, Kak? Kak gimana, Kak? Karena nafkah. Kabar Tasya Farasya menggugat cerai suaminya pertama kali bermula dari cuitan di sebuah akun X. Akun Instagram @membasmi.kehaluan.real yang merepost dari akun X @pacarnya Pedri baru-baru ini yang membocorkan bahwa Tasya telah menggugat cerai suaminya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun sejak kabar tersebut viral, akun @pacarnya Pedri tidak bisa diakses. Isu perceraian ini semakin panas karena muncul dugaan bahwa alasan Tasya melayangkan gugatan cerai adalah karena perselingkuhan sang suami. Bahkan netizen dengan akun Clover menuding bahwa Ahmad Assegaf bukan sekedar berselingkuh, melainkan sudah menikah siri dengan wanita lain. Rumor ini sontak membuat publik heboh mengingat Tasya dan Ahmad dikenal sudah saling mengenal sejak remaja. Keduanya pun kerap terlihat harmonis di berbagai unggahan media sosial. Dalam sebuah obrolan, Tasya Farasya sempat membahas soal pasangan hidup sebelum menikah. Kita dari awal udah tahu masing-masing kayak, oh nggak mungkin banget gue nikahin Tasya, terus gue nyuruh Tasya nggak kerja tuh udah nggak mungkin gitu. Kayak itu udah bahkan kita nggak pernah discuss itu sih dari awal. Jadi suami aku selalu memberikan kebebasan aku untuk itu karena pada saat dia menikah kondisinya berubah, keadaannya berubah, dia bukannya berarti dia berubah menjadi another person, tapi ya kita melihat sisi lain dari diri dia yang memang mungkin sebelumnya belum ada karena dia belum jadi suami. Aku pun juga jadi berubah karena dulu aku bukan seorang istri gitu. Jadi pada saat sudah menikah itu pasti dalam personality dan activity yang kita jalankan sehari-hari, mau berapa lama pacarannya pun pasti akan ada perubahan. Di lain pasangan, spekulasi mengenai kehidupan rumah tangga Larissa Chow dan suaminya Ikram Rosadi kembali menggemparkan media sosial. Mantan istri Alvin Faiz itu membuat netizen bertanya-tanya, benarkah pernikahan keduanya akan tetap berjalan mulus atau justru sedang diterpa badai? Kecurigaan bermula ketika netizen menyadari Larissa jarang membagikan momen kebersamaan dengan Ikram, foto atau video yang biasanya jadi bukti kemesraan kini tak lagi tampak di lini masa media sosialnya. Bertumbuh itu butuh proses, termasuk menerima segala ketetapan yang sudah Allah pilihkan. Butuh rasa ikhlas yang luas sampai akhirnya bisa menjalani semuanya dengan penuh rasa syukur sambil menunggu untuk menyambut kebahagiaan yang lebih setelah itu. Tak sedikit yang menganggap unggahan itu sebagai sinyal bahwa rumah tangganya tengah diuji.
Ditemui di sebuah acara kajian, Larissa Chow memilih membagikan cerita bahwa ketenangan hidup bukanlah soal mengejar dunia semata, melainkan menerima setiap porsi kebahagiaan maupun kesedihan yang Allah tentukan. Ia mengaku pernah dilanda kekhawatiran besar saat pertama kali memutuskan menjadi single mom. Baginya, kunci ketenangan adalah mengatur mindset dan fokus pada hal-hal yang bisa dikontrol. Kita tidak mengejar sesuatu secara berlebihan. Karena gak hanya dunia, dikejar sampai kapan juga gak akan ada habisnya. Kita tidak akan pernah merasa puas. Lalu kita bisa menerima porsi kesedihan dan juga kebahagiaan itu sesuai porsinya masing-masing. Saat ditanya lebih lanjut soal kehidupan pribadinya, termasuk hubungannya dengan Ikram, Larissa enggan berkomentar. Pasutri Goals panutan Thorik Halilintar dan Aliyah Mas Said lagi-lagi bikin heboh netizen jagat maya. Setelah sekian lama menutup rapat, Thorik Aliyah akhirnya mempublish wajah anak sematawayangnya, Ahmad Arash Omara Thorik alias Abang Arash. Thorik Aliyah akhirnya go publik wajah tampan baby Arash bertepatan di usia ke-3 bulan. Tak mau momen publish wajah Abang Arash bisa memicu penyakit ain, Aliyah meminta doa netizen untuk menuliskan kalimat, Masya Allah, Tabarakallah. Benar saja, netizen yang pun pertama kali melihat wajah Abang Arash terpesona dengan ketampanan Abang Arash yang dibilang plak ketiplek sama mendiang Aji Mas Said, ayah kandung Aliyah. Masya Allah, Tabarakallah, gemes banget baby mochi online-ku. Reinkarnasi Pak Aji Mas Said, Masya Allah, Tabarakallah. Kenapa pada baru sekarang gitu loh Bang? Baru sekarang. Oh iya. Iya gitu deh. Alhamdulillah, terima kasih buat semua teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Semoga semua doa-doanya kembali buat teman-teman yang ngedoain. Terima kasih semuanya. Senangnya luar biasa ya. Alhamdulillah, senang banget, bersyukur banget udah dikasih sama Allah sampai punya cucu gitu. Terus pokoknya gimana ya, tidak terlukiskan lah bahagianya, happy-nya gitu, sayangnya dan. Wajar saja jika Abang Arash mendadak jadi baby online-nya netizen jagat maya. Gak cuma ganteng, Abang Arash juga pipinya gembul banget. Papa Thorik kelihatan sayang banget sama Abang Arash. Papa Thorik selalu ngajak ngobrol dan ngajak main Abang Arash, sedangkan Ibu Aliyah asyik mengabadikan video kebersamaan papa dan anak lelakinya. Iya, gembul banget, soalnya nyusunya banyak dia. Nyusunya banyak, terus alhamdulillah ibunya juga susunya banyak. Jadi alhamdulillah Arasnya jadi gembul, jadi sehat. Ya. Oh, sampai sekarang masih eksklusif sih. Sekarang udah bisa manggil. Kayaknya Papa Thorik dan Ibu Aliyah udah kasih kode keras siap nambah anak lagi nih. Karena anak pertamanya sudah dikasih panggilan Abang Arash. Kalau Thorik Halilintar dan Aliyah Mas Said akhirnya mempublish wajah anak pertamanya di usia 3 bulan, Pasutri Billy Syaputra dan Vika Kolesnaya akhirnya membuat acara gender reveal calon anak pertamanya secara mewah, megah, dan meriah. Gender reveal ini seolah menjadi pengganti acara pernikahan Billy Vika yang sampai sekarang tak pernah digelar. Terbukti, Billy Vika mengundang keluarga, sanak kerabat, teman dekat, sahabat, dan kolega untuk hadir ke acara pengungkapan jenis kelamin calon anak pertamanya yang ternyata adalah laki-laki. Makanya kenapa aku pakai pink, karena katanya ada yang dibilang kalau ibunya makin cantik pengennya dandan melulu, katanya perempuan. Tapi waktu photoshoot kemarin juga banyak yang bilang kayaknya laki-laki. Jadi bingung gitu. Kalau aku pengennya nyangkanya perempuan ya, makanya pakai pink. Ditanya sama waktu itu, Mak, laki perempuan? Aku bilang laki, dari awal laki. Jadi kan gen itu nggak bisa jauh dari orang tua ya, keluarga. Aku tanya sama Vika, Mama anak pertamanya apa? Laki. Bang Billy kan Olga, anak pertamanya kan laki juga kan. Laki sama laki, aku bilang pasti ujungnya laki, anaknya Bang Billy gitu. Jadi gitu, makanya kenapa Mah hari ini pakai baju biru, karena Mah tahu bahwa itu laki yang keluar. Padahal Mah nggak dikasih tahu. Kita pink. Iya, ternyata aku salah nebak, aku pakai pink. Kira cewek, ternyata cowok, ya happy sih. Nanti bayinya kayak bulu. Bener dong, ya kan? Kita kata
jadi kita tahu. Tapi apapun cowok cewek tadi kita bikin alhamdulillah penting sehat semuanya, bayinya sama ibunya juga lancar. Hanya biar selamat aja. Kan kemarin udah dikasih tahu. Aneh cowok. Udah. Sebentar aja, Om. Udah. Penting kita menjadi cowok. Iya. Biar jadi pemain bola. Doanya biar sehat-sehat selalu. Memang dari dulu keinginan pengen punya pasangan, kemudian punya momongan gitu. Alhamdulillah selama ini dijabah sama Allah, karena kan waktu itu juga aku berdoa semoga ini maksimum gitu, umur ke-30 sekian harus punya momongan, harus ya sudah melangsungkan gitu loh. Kemudian sampai akhirnya ya semua itu dijabah sama Allah. Ya bersyukurlah kandungannya laki-laki. It's a baby boy. Billy Syahputra bakal jadi bapak dan calon anak pertamanya laki-laki. Persis seperti tebakan Vika sebelum acara gender reveal dimulai. Ya sedih, bahagia, terus juga campur aduk lah. Saatnya mengetahui sosok gender yang ada di perut mamanya gitu. Karena memang dari awal sampai acara itu memang benar-benar nggak tahu gitu. Billy Syahputra mengaku kalau acara gender reveal ini digelar secara mendadak mengikuti kemauan sang istri Vika. Demi membahagiakan Vika yang sejak resmi menjadi istrinya, Billy selalu menyembunyikan status hubungan mereka dan belum pernah pesta pernikahan. Jujur, gue tuh sebenarnya pengen secret, gue udah bilang teman-teman gue jangan disebar undangan. Ini kita aja, dan ini acara besar pun gue disupport sama sekali. Gue tuh pengen Vika, keluarga gue cukup. Gue pengen ngadain sebenarnya di villa, ini jangan diedit ya. Gue di villa, gue bener-bener secret. Gue nggak mau acara ini, ya gue pengennya intimate gitu loh. Calon anak pertamanya sudah dipastikan berjenis kelamin laki-laki. Billy Syahputra ternyata sudah menyiapkan nama khusus untuk sang calon debay. Nanti. Udah ke makam almarhum, Bang? Makam almarhum cuma sekali doang, tapi sekarang ini belum sih.